Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 568. Empat Kerajaan Super Besar. Saat Perang 100 Kekaisaran mendekat, populasi di kota Wanxiang semakin menakutkan. Peningkatan jumlah praktisi mengalir dari segala arah, menyebabkan suasana yang sudah menggetarkan di kota tiba-tiba mencapai tingkat yang sama sekali baru. Selama 2 hari terakhir, beberapa pendatang baru datang untuk mengikuti tes monumen nirwana, namun tidak satupun dari mereka yang bisa menyentuh 3 peringkat pertama kategori bumi. Terlebih lagi, tidak mungkin bagi salah satu dari mereka untuk menyerang dan mengklaim 3 dari 4 tempat teratas dalam kategori bumi dengan cara yang mendominasi seperti yang dilakukan kelompok Lindong. Tentu saja, ini sebagian karena ada beberapa individu yang tidak mau mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Lagi pula, ada banyak naga dan harimau yang tersembunyi di kota Wanxiang dan orang-orang yang bisa sampai di sini adalah individu yang berhati-hati dan cerdas. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak ingin mengekspos diri mereka sendiri. Meskipun demikian, ini tidak menyembunyikan keributan yang disebabkan oleh kelompok Lindong di kota. Selama malam itu, banyak orang telah menyaksikan pertarungan antara Lindong dan Luotong. Sejak saat itu, hampir tidak ada orang di kota Wanxiang yang tidak mengetahui tindakan berani Lindong untuk menantang petarung berharga dari Kekaisaran Awan Angin. Setelah berita tentang kejadian malam itu menyebar, apa yang menyebabkan kebanyakan orang tercengang adalah bahwa Kekaisaran Awan Angin yang tidak toleran dan arogan, yang pernah melenyapkan 5 kerajaan tingkat tinggi di kota Wanxiang, akan menjadi sunyi senyap. Bahkan, sepertinya mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi Lindong. Tentu saja, dari intel yang mereka terima, beberapa individu yang cerdik mampu secara samar-samar menyimpulkan alasannya. Mereka tahu bahwa meskipun dendam ini tidak akan mudah diselesaikan, Kekaisaran Awan Angin saat ini tidak ingin diganggu oleh kelompok Lindong. Lagi pula, target mereka saat ini adalah harta karun jiwa surgawi yang dikabarkan akan muncul dalam pelelangan. Setelah pertarungan memperebutkan harta karun jiwa surgawi selesai, inilah saatnya untuk menyelesaikan dendam itu. Seperti ketenangan sebelum badai, 2 hari berlalu dengan diam-diam dan diam-diam. Saat berita tentang harta karun jiwa surgawi menyebar, semakin banyak praktisi elit mengalir ke kota Wanxiang selama 2 hari terakhir. Semua orang menyadari betapa kuatnya harta jiwa surgawi itu. Jika mereka entah bagaimana bisa mendapatkannya, kekuatan mereka pasti akan melonjak. Faktanya, itu bahkan akan memberi mereka kesempatan bertarung yang bagus dalam perang 100 kerajaan yang akan datang. Karena godaan harta karun jiwa surgawi, kota menjadi semakin kacau. Saat ribuan orang menunggu dengan napas tertahan, 2 hari berlalu. Akhirnya, lelang kota Wanxiang tiba dengan santai. Lelang diadakan di arena besar di bagian utara kota. Sebagai kota kelas berat, kota Wanxiang tidak kekurangan lahan. Meskipun kota mereka penuh sesak, arena itu masih mampu menampung mereka. Ketika kelompok Lindong tiba di arena besar, itu sudah penuh sesak dengan orang-orang. Ketika mereka mendengar gelombang suara yang melesat melalui langit, meskipun Lindong sudah siap untuk itu, dia tanpa sadar mengagumi diam-diam di dalam hatinya. Kelompok Lindong berjalan ke arena dan langsung merasakan tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya diarahkan padanya dari segala arah. Dalam 2 hari singkat, Lindong pasti telah menjadi tokoh terkenal di kota Wanxiang. Karena itu, tidak mengherankan jika semua orang menyadarinya. Haha, sepertinya daya pikat harta karun jiwa surgawi cukup kuat. Bahkan Lindong telah ditarik ke sini. Segera setelah kelompok Lindong berjalan ke arena, tawa terdengar dari dekat. Lindong berbalik, hanya untuk melihat Changling, yang dia kenal secara singkat, berjalan ke arahnya bersama dengan sekelompok pria. Sehubungan dengan Changling, Lindong tidak menyukainya. Sama seperti dia, yang terakhir tidak memiliki latar belakang yang kuat dan itu pasti membutuhkan banyak usaha untuk mengamankan pencapaiannya saat ini. Lindong jelas menyadari pengorbanan yang diperlukan. Saudara Changling. Lindong menangkupkan tangannya dan tersenyum. Saudara Lindong benar-benar membuat nama untuk dirinya sendiri dalam semalam.
Pertarungan pada malam itu benar-benar mengejutkan. Changling dengan tulus menjawab. Malam itu, dia awalnya mengkhawatirkan Lindong ketika dia melihat Luotong mendekati kelompok Lindong. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa praktisi elit terkenal di kota Wanxiang, pada akhirnya akan dipaksa oleh Lindong untuk makan kue sederhana dan mundur. Penampilan Lindong malam itu hanya bisa digambarkan dengan satu kata, menakjubkan. Orang-orang di samping Changling juga menatap Lindong dengan hormat. Menurut pendapat mereka, kerajaan super adalah entitas yang mengerikan. Oleh karena itu, mereka mengagumi fakta bahwa Lindong benar-benar memiliki nyali untuk menantangnya. Sehubungan dengan tatapan mereka, Lindong hanya bisa tertawa. Tidak ada yang ingin membuat marah musuh yang merepotkan seperti itu dan dia tidak terkecuali. Namun, hal-hal tidak selalu berjalan sesuai rencana. Saudara Lindong, saya tahu bahwa Anda harus berada di sini karena harta karun jiwa surgawi. Namun, berdasarkan informasi yang saya terima, Kekaisaran Awan Angin adalah pemenang favorit dalam pertarungan ini. Begitu harta jiwa surgawi mendarat di pangkuan mereka, berdasarkan metode mereka yang biasa, mereka pasti akan menggunakan tindakan drastis terhadap siapapun yang telah melewatinya. Pada saat itu, Anda mungkin akan berada di urutan teratas daftar mereka. Changling melihat sekeliling, sebelum dia tiba-tiba memperingatkan dengan suara rendah. Lindong sedikit terkejut. Segera, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih. Saya akan berhati-hati." Ketika dia melihat situasi ini, Changling, yang awalnya berencana untuk menasihatinya untuk meninggalkan kota Wanxiang, menggelengkan kepalanya sambil tertawa pahit. Setelah berbicara sebentar, dia memimpin anak buahnya dan menuju ke depan arena. Sepertinya Kekaisaran Awan Angin datang siap, sementara dia menatap punggung Changling, Lindong tenggelam dalam pikirannya. Meskipun Kekaisaran Awan Angin sangat kuat, bisakah mereka mengalahkan 3 kerajaan super lainnya? Tidaklah bijaksana untuk menghitung ayam Anda sebelum mereka menetas. Pergi. Ayo masuk. Lindong menggelengkan kepalanya dan menekan pikiran-pikiran ini. Setelah itu, dia langsung memimpin Little Marten dan menemukan tempat duduk di arena besar. Sepertinya cukup banyak praktisi elit yang datang ke kota Wanxiang selama 2 hari terakhir. Setelah duduk, mata Little Marten dengan santai mengamati sekelilingnya, sebelum dia tiba-tiba berkata. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Meskipun ada banyak sekali aura yang saling bersilangan di arena, dia masih bisa merasakan beberapa getaran kuat di dalamnya. Faktanya, beberapa aura ini mirip dengan Luotong. Terbukti, para praktisi elit ini semuanya tertarik dengan harta karun jiwa surgawi. Sementara Lindong sedang mengamati sekelilingnya, keributan tiba-tiba meletus di arena. Setelah itu, suara angin yang membelah bergema saat lusinan individu turun dari dan mendarat langsung di garis depan arena. Kekaisaran bulan kesepian? Di antara selusin sosok, Lindong menatap satu sosok yang familiar dan memikat. Dia adalah Mu Hanyue. Di sampingnya ada seorang pria berpakaian putih. Aura yang muncul dari dalam tubuh pria itu menyebabkan ekspresi Lindong berubah serius. Aura itu lebih dari 2 kali lebih kuat dari aura Luotong. Itu adalah pemimpin Kekaisaran Lone Moon, Mu Lin. Sukui menatap orang itu sambil berkata dengan sungguh-sungguh. Memang sangat kuat. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dari tubuh Mu Lin, dia bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya. Segera, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia benar-benar iri pada anggota kerajaan super ini. Ketika Lindong mengamati Mu Lin, yang terakhir juga mendeteksi dia. Segera, dia berbalik dan menatap Lindong. Setelah itu, dia dengan lembut tersenyum padanya. Ketika dia melihat sikap ramah Mu Lin, Lindong segera membalasnya dengan senyuman. Dia tidak bodoh. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak ingin melintasi kerajaan super yang kuat ini. Tidak lama setelah anggota Lone Moon Empire muncul, 2 kelompok lainnya memasuki arena dengan cara yang mempesona. Di bawah perhatian orang banyak, mereka mendarat di garis depan arena. Pria itu adalah Wu Tea dari salah satu dari 4 kerajaan super besar, Kerajaan Hutan.
Dia juga adalah individu yang kuat yang telah mencapai kategori surga di Monumen Nirvana. Sukui menunjuk seorang pria berjubah hijau. Rambut pria itu juga berwarna hijau giok. Namun, kulit tubuhnya sangat kering dan bahkan menunjukkan tanda-tanda retak. Karena itu, dia terlihat sangat aneh. Meskipun demikian, aura dari tubuhnya tidak kalah dengan Emyulin. Selain dia, adalah Moven dari Kekaisaran Lihuo. Mereka dulunya adalah eksistensi kuat yang memerintah seluruh wilayah. Di sisi lain adalah seorang pria berotot dengan tato api terpampang di punggungnya. Dia duduk di kursi batu sementara Yuan Power yang buas dan kering keluar dari tubuhnya, menyebabkan udara beberapa kaki di sekitarnya menjadi sangat kering. Kepala dari dua kerajaan super lainnya. Mata Lindong melirik dua individu yang memiliki aura kuat. Segera, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Mereka memang individu yang bisa mendapatkan kategori surga di Tugu Nirwana. Benar saja, mereka tidak akan mudah untuk dihadapi. Meskipun sebagian besar orang yang bisa mencapai tempat ini cukup kuat, dibandingkan dengan mereka bertiga, perbedaannya langsung terlihat. Orang-orang yang akan muncul selanjutnya adalah Kekaisaran Awan Angin. Mata Lindong perlahan menyipit. Beberapa saat kemudian, hatinya bergetar hebat. Dia bisa merasakan dua getaran Yuan Power yang sangat kuat tiba-tiba melonjak dari kejauhan. Seperti badai, itu menyapu arena dan meniup kerumunan. Haha, sepertinya sebagian besar dari kalian datang lebih awal. Namun, harta karun jiwa surga ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh Kekaisaran Awan Angin saya. Hari ini, izinkan saya menyaksikan siapa yang memiliki kemampuan untuk merebut sesuatu dari Kekaisaran Awan Angin kami. Angin buas bertiup, sementara tawa hangat yang dibungkus oleh kekuatan Yuan yang kuat, menggelegar di arena besar, menyebabkan gendang telinga banyak orang sakit. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani mengungkapkan ekspresi tidak puas di wajah mereka. Lindong perlahan mengangkat kepalanya dan berbalik untuk melihat ke arah itu. Di tempat itu, badai Yuan Power yang ganas berkumpul bersama, sebelum dua sosok muncul dengan mencolok di depan orang banyak. Saat ini, kedua sosok itu juga berbalik. Segera, mata mereka, yang beberapa kali lebih tajam dari Luotong, tertuju pada tubuh Lindong dengan kilatan yang sedikit dingin. Arena yang semula kacau menjadi sunyi senyap. Bahkan Emyulin dan yang lainnya memiringkan kepala mereka dan menatap pemandangan ini. The Wind Cloud Empire benar-benar mendominasi, mata Lindong bertemu dengan dua pasang mata. Segera, mereka saling silang di bawah tatapan orang banyak sementara dia berkata dengan lembut. Sementara dia berbicara dengan lembut, seorang pria dengan bekas luka seperti kelabang di wajahnya, langsung tertawa kecil. Segera, tawanya yang menusuk tulang memantul ke seluruh arena. Apakah kamu Lindong? Baiklah, hidupmu adalah milikku. Chapter 569. Lelang Wan Xiang. Tawa sinisnya bergema di seluruh area lelang. Namun, apa yang mengubah ekspresi wajah kebanyakan orang, adalah mereka bisa merasakan niat membunuh yang kuat dalam tawa itu. Semua perhatian mereka akhirnya dialihkan ke Lindong. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa bahkan ketika Lindong diancam oleh pemimpin terkenal dari Kekaisaran Awan Angin, wajahnya masih setenang danau yang tenang. Wajah yang tak terhitung jumlahnya tercermin di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan pemuda ini ketika dia benar-benar berani memprovokasi Kekaisaran Awan Angin. Di samping Lindong, Little Marten melirik pria dengan bekas luka di wajahnya dengan acuh tak acuh. Mata ungu hitamnya tampak bergelombang karena kedinginan. Pada saat ini, senyum konyol di wajah Little Flame juga menghilang. Aura mengerikan yang mengerikan mulai memancar darinya perlahan. Dia mengangkat kepalanya dan semburat merah muncul di matanya. Kemudian, seperti binatang buas dari tanah yang sunyi, dia memperingatkan dengan suara yang dalam dan brutal, "Saya menantang Anda untuk mencobanya." Rumah lelang menjadi sunyi sekali lagi dan semua orang melihat api kecil yang seperti raksasa. Tiba-tiba, aura jahat keluar dari tubuhnya, menakuti banyak orang. Bahkan Emyulin dan rekan-rekannya dikejutkan oleh pemandangan ini. Segera setelah itu, ekspresi heran muncul di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan ketika dihadapkan dengan ancaman dari individu yang begitu kejam dari Wind Cloud Empire,
faksi Lindong masih berani menentang mereka. Orang yang sangat berani. Karena tindakan Little Flame, pria dengan bekas luka seperti kelabang di wajahnya mengamuk dan kemudian tertawa. Aura jahat serupa melonjak keluar dari tubuhnya terus-menerus. Tampaknya dia memiliki niat untuk menyerang di tempat. Semua orang tahu bagaimana menyombongkan diri. Saya pikir yang terbaik adalah menyelesaikan semua dendam kita setelah pelelangan berakhir. Lindong tiba-tiba melambaikan tangannya ke Little Flame dan berkata, sambil melihat pria bekas luka yang tubuhnya bergelombang dengan aura jahat. Hehe, kamu benar. Setelah pelelangan berakhir, semua orang yang merupakan musuh Kekaisaran Awan Angin tidak akan melarikan diri. Sosok di samping pria yang terluka itu menoleh dan menunjukkan wajah pucat pasi dan menatap Lindong. Setelah beberapa saat, dia tersenyum penuh pengertian sebelum dia duduk kembali di kursi batu. Aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Hargai sedikit waktu yang tersisa. Bekas luka di wajah pria yang terluka itu bergoyang, tampak sangat menyeramkan. Dia menatap Little Flame dengan menakutkan dan kemudian perlahan-lahan duduk di bawah tatapan semua orang. Saat kedua belah pihak duduk, suasana bermusuhan di pasar lelang besar menjadi rileks secara signifikan. Beberapa pasang mata memindai sosok Lindong terus-menerus. Rupanya, mereka tidak mengerti dari mana datangnya keberanian trio Lindong itu. Bahkan ketika mereka menghadapi dua pemimpin terkenal dari Kekaisaran Awan Angin, mereka tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Tiga kerajaan super besar lainnya juga menatap Lindong dan rekan-rekannya. Tampaknya ada pandangan yang tak terlukiskan di mata mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berkumpul di pasar lelang. Dari jauh, sepertinya tidak ada akhir dari lautan hitam pekat di kepala para hadirin. Suasana penuh hingga meledak seperti itu membuat rambut seseorang berdiri di ujungnya. Sebelumnya, pria dengan bekas luka di wajahnya itu bernama Meng Lai. Ada nama lain untuknya di kota Wanxiang, The Butcher. Kabarnya, sejak dia melangkah ke medan perang kuno, darah di tangannya berjumlah lebih dari 100 nyawa. Selain itu, metode pembunuhannya sangat brutal. Sukui memberitahu Lindong dengan suara lembut. Tukang daging Meng Lai. Lindong menganggukkan kepalanya sedikit. Namanya dengan sempurna menggambarkan penampilannya. Aura jahat Meng Lai berbeda dari aura bawaan Little Flame. Jelas, aura Meng Lai yang berbau darah diperoleh dan bukan bawaan. Pemimpin lain dari Kekaisaran Awan Angin disebut Feng Chang. Jika Meng Lai adalah binatang buas yang hanya tahu cara membantai orang, maka Feng Chang adalah ular berbisa yang selalu bersembunyi di kegelapan dan mengejutkan orang. Menurut informasi yang saya peroleh, orang ini tampaknya telah memperoleh warisan sekte kuno dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Tidak diragukan lagi mereka berasal dari kerajaan super. Lindong menganggukkan kepalanya lagi dan melihat ke belakang dua sosok yang ditakuti semua orang. Dia tidak bisa memungkiri bahwa Meng Lai dan Feng Chang memang bukan penurut. Jika bukan karena barisan kuat Lindong saat ini, akan sangat sulit baginya untuk bersaing dengan mereka. Namun, tidak ada jika di dunia ini. Ketika Lindong baru saja tiba di medan perang kuno, dia tidak memiliki bantuan sama sekali. Pada saat itu, Little Marten belum meninggalkan wujud binatangnya sementara Little Marten masih menjadi demon spirit. Keduanya tidak banyak membantu dia dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk bersaing dengan lawan-lawannya. Secara alami, dia juga ditempatkan dalam beberapa situasi sulit. Namun, Lindong masih berhasil bertahan selama periode waktu itu. Bagaimana mungkin dia tidak sekarang? Sementara Lindong sedang berbicara dengan lembut di sisi ini, di barisan paling depan, jari-jari ramping Feng Chang tertunduk dan matanya menatap lurus ke depan. Dia bertanya dengan apatis, apakah semuanya sudah siap? Jangan khawatir, semuanya sudah disiapkan. Ketika saat itu tiba, Yulin dan yang lainnya akan terkejut, Meng Lai menyeringai dan menjawab. Setelah mendengar kata-kata ini, Feng Chang kemudian menganggukkan kepalanya sedikit dan menyipitkan matanya seperti ular berbisa yang akan memuntahkan racun, sangat kejam dan ganas. Ketika semua ini berakhir, saya tidak akan membiarkan beberapa pemain itu pergi. Pada saat itu, saya akan membuat mereka menderita sampai mereka memohon kematian mereka sendiri. Meng Lai tertawa jahat.
Begitu saya mendapatkan harta karun jiwa surgawi, mereka hanyalah penurut. Saya akan membiarkan Anda menangani mereka dengan cara apapun yang Anda inginkan. Feng Chang dengan dingin menjawab. Kebencian di wajah Meng Lai semakin jelas. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, pikirannya tiba-tiba tersentak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke panggung besar di tengah pasar lelang. Sesosok perlahan berjalan keluar ke atas panggung. Saat ia berjalan lebih dekat, penonton menemukan bahwa sosok ini adalah seorang pria paruhbaya yang mengenakan jubah abu-abu. Wajahnya tenang dan tidak goyah hanya karena ada tatapan tamak yang tak terhitung jumlahnya terfokus padanya. Saat pria ini muncul, tatapan Lindong langsung terfokus padanya. Segera setelah itu, tatapan serius melintas di mata Lindong. Dia bisa merasakan aura yang sangat kuat namun tersembunyi dari tubuh pria itu. Dia adalah pengawas yang ditempatkan sekte super di kota Wanxiang. Dia disebut Song Tai. Namun, tidak ada yang pernah melihatnya mengambil tindakan sebelumnya. Karena dukungannya dari sekte super, setiap kali dia membuka mulutnya untuk berbicara, bahkan kerajaan super itu pun tidak berani menentangnya, Sukui memberitahu Lindong. Ah, pria ini tidak sederhana. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan dan berani berlaku keji di hadapannya, dia hanya akan dipermalukan. Little Marten tiba-tiba tertawa kecil. Sepertinya dia bisa merasakan gelombang energi yang tersembunyi namun kuat yang keluar dari pria paruhbaya itu. Lindong menganggukkan kepalanya sedikit. Adalah bodoh untuk berpikir bahwa pria di depannya hanya akan mengandalkan reputasi sekte supernya untuk menekan orang. Pria itu, yang tiba-tiba muncul di atas panggung, segera menjadi titik fokus dari seluruh pasar lelang. Rupanya, semua orang di pasar lelang tahu identitasnya. Dalam sekejap, ada tatapan hormat di tatapan semua orang. Bahkan kerajaan super yang duduk di barisan depan mulai menahan kesombongan mereka. Kalian semua ada di sini karena lelang kota Wanxiang. Saya tidak akan membahas aturan di sini. Perkelahian dilarang di pasar lelang. Tidak peduli dari kerajaan mana Anda berasal, kekaisaran super atau kekaisaran peringkat rendah, setelah Anda melanggar aturan ini, Anda akan diusir dari sini. Kali kedua Anda melanggar aturan lagi, Anda akan didiskualifikasi dari memasuki perang 100 kekaisaran. Semuanya, apakah saya jelas? Pria paruhbaya itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengamati seluruh area dengan tatapan tidak antusias. Suaranya yang tegas bergema keras di telinga semua orang. Saat tatapannya menyapu Lindong, dia berhenti sejenak. Setelah itu, ketika dia melihat Little Marten, ekspresi wajahnya sedikit membeku dan ekspresi curiga tampak melintas di wajahnya. Ketika dia pertama kali melihat Little Marten, dia bisa merasakan getaran berbahaya yang samar memancar dari pemuda tampan itu. Aku salah. Perasaan seperti ini padam setelah beberapa saat. Ketika dia memfokuskan kembali perhatiannya, dia tidak bisa lagi merasakannya. Setelah itu, pria paruhbaya itu bergumam pada dirinya sendiri dan menatap Little Marten sekali lagi, sebelum mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Persepsinya agak tajam. Tampaknya penguasaan energi mental pria ini juga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Little Marten berkata setelah pria paruhbaya itu mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Pada saat ini, Lindong diam-diam menghela nafas lega juga. Ketika dia melihat pria paruhbaya itu menatap ke arah mereka, dia khawatir identitas Little Marten akan terungkap. Sepertinya dia tidak mengkhawatirkan apapun. Tidak banyak barang yang dilelang kali ini. Namun, barang-barang ini telah melalui seleksi ketat sebelum dilelang dan oleh karena itu, barang-barang ini masih dianggap sebagai artefak langka. Saya kira akan ada banyak orang yang tertarik pada mereka. Di panggung lelang, pria paruhbaya itu melihat ke pasar lelang dan tertawa datar. Kemudian, dengan sapuan jubahnya, lebih dari 10 bola cahaya berkilauan keluar dari lengan bajunya dan melayang di atas panggung. Astaga! Pada saat ini, semua tatapan terkonvergensi ke atas panggung. Penonton bisa merasakan gelombang energi kuat yang keluar dari bola cahaya yang gemerlap itu. Dari tampilannya, barang-barang ini agak luar biasa. Di atas semua bola cahaya ini, ada bola cahaya ungu seukuran kepala manusia. Ada lingkaran halo yang mengelilingi bola cahaya itu.
Secara tidak jelas, itu mengeluarkan gelombang energi yang menimbulkan ketakutan di hati banyak orang. Di bawah gelombang energi semacam itu, seluruh pasar lelang menjadi sunyi. Setelah itu, mata hampir semua orang, termasuk Lindong, mulai terbakar dengan sungguh-sungguh. Mereka jelas tahu mana satu-satunya barang yang memiliki gelombang energi yang begitu menakutkan. Lindong menjilat bibirnya dan menatap erat pada bola cahaya ungu dengan mata mendidih. Apakah ini harta karun jiwa surgawi yang akan dilelang kali ini? Chapter 570. Menyeimbangkan buah roh. Bola ungu bercahaya yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya redup tampak sangat ajaib saat melayang di titik tertinggi panggung. Gelombang energi unik dan kuat yang dipancarkannya tidak diragukan lagi membuatnya menjadi sorotan seluruh pasar, menyebabkan mata penonton yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan semangat dan keserakahan yang membara. Jika bukan karena Song Tai yang berjaga di panggung lelang dengan wajah lurus, dan jika dia tidak mewakili sekte super, para penonton di tempat ini akan memiliki rasionalitas mereka yang diliputi oleh keserakahan dan mencoba merebut artefak dengan paksa. Kejadian semacam ini mungkin jarang terlihat di dunia luar, namun itu adalah hal biasa di medan perang kuno. Di tempat ini, jika seseorang cukup kuat, dia bisa melakukan apapun tanpa halangan apapun. Di atas panggung lelang, Song Tai menatap pasar lelang yang gelisah dengan wajah kusam. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan salah satu bola bercahaya terbang ke bawah dan mendarat di telapak tangannya. Cahaya menghilang dan terwujud menjadi puncak gunung hijau setinggi 3 kaki. Item lelang pertama adalah harta karun jiwa bumi, pedang puncak jiwa. Pedang ini adalah salah satu harta terbaik di antara harta karun jiwa duniawi. Bahkan tubuh emas nirvana dari praktisi panggung nirvana 3 yuan tidak dapat menangani ketajamannya. Song Tai membalik telapak tangannya dan pedang panjang puncak gunung hijau muncul di tangannya. Bergelombang dengan yuan power, ujung pedang tiba-tiba mengeluarkan kilau pedang yang berkilauan. Segera setelah itu, kilau pedang mulai mendesis seperti ular piton yang sedang bergerak. Setelah itu, batu cian besar di panggung lelang meledak. Potongan-potongan yang pecah sehalus cermin, dan ketajaman ini menarik perhatian banyak orang. Pedang puncak jiwa, mulai menawar 300.000 pil nirvana, Song Tai dengan datar mengumumkan setelah meletakkan pedangnya. Jelas, Song Tai bukan juru lelang profesional. Nada datar ini biasanya gagal menguatkan suasana. Namun, barang lelang ini agak bagus dan karenanya, suasana pasar lelang tidak mereda karena nada Song Tai. 312.000. Ketajaman pedang puncak jiwa ini memang melampaui sebagian besar harta karun jiwa duniawi. Panggung nirvana dan tubuh emas nirwana adalah yang melambangkan seorang praktisi panggung nirwana. Jika seseorang memiliki harta jiwa yang luar biasa, dia pasti akan menang selama konfrontasi. Jadi, tepat setelah Song Tai menyelesaikan kalimatnya, seseorang segera menawar. 315.000. Lindong menyaksikan keributan yang terus meningkat di pasar lelang sementara wajahnya tetap tenang. Tatapannya menyapu bola bercahaya yang melayang di atas kepala Song Tai. Jelas, semacam segel telah dikerahkan pada bola bercahaya ini. Karena itu, dia tidak bisa melihat melalui bola-bola bercahaya ini dan mengidentifikasi artefak di dalamnya. Namun, dengan indera yang tajam dari energi mentalnya, Lindong secara kasar dapat merasakan perbedaan di antara beberapa bola bercahaya. Gelombang energi yang dipancarkan oleh setiap bola bercahaya berbeda dari yang lain. Tampaknya pelelangan ini memang memiliki beberapa bantalan. Saudara Lindong, jika Anda ingin memperjuangkan harta jiwa surgawi itu dan Anda tidak memiliki setidaknya 5 juta pil nirvana, saya khawatir Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membuka mulut dan menawar. Sukui santai kata Lindong setelah melihat penonton menawar Soul Peak Sword. 5 juta pil nirvana, sangat banyak, Suro sedikit terkejut dengan jumlah yang sangat besar ini. Sepertinya dia belum pernah melihat pil nirvana dalam jumlah besar. Itu hanya tawaran minimum. Harta karun jiwa surgawi seharusnya sangat berharga. Karena satu akhirnya muncul sekarang, kerajaan super yang tangguh itu tidak akan menyerah begitu saja, Sukui tertawa getir. Lindong tertawa. Saat ini, dia memang tidak memiliki banyak pil nirvana.
Ketika dia berada di dalam Ancient Treasure Trove, fokus utamanya bukanlah untuk mendapatkan pil nirvana. Meskipun demikian, meskipun dia tidak memiliki fondasi yang kuat dari pil nirvana, dia masih memiliki hal-hal lain di tangannya. Misalnya, ia berhasil mendapatkan beberapa pil elisir misterius di ruang pil terakhir dari harta karun kuno. Pil-pil itu sangat berharga. Hanya satu dari pil itu sudah cukup untuk membeli pil nirvana dalam jumlah besar. Oleh karena itu, sumber keuangan Lindong tidak akan kalah dengan kerajaan super itu. Dengan cara apapun, dia harus mendapatkan harta karun jiwa surgawi itu. Sementara Lindong dan Sukui sedang berbicara, putaran penawaran pertama dari pelelangan berakhir. Pedang puncak jiwa itu telah dibeli oleh sebuah kerajaan dengan harga penawaran yang menang 500.000 pil nirvana. Dalam putaran penawaran berikut, beberapa harta karun jiwa bumi yang relatif kuat disiapkan untuk dilelang. Beberapa tipe ofensif sementara yang lain tipe defensif. Secara keseluruhan, barang-barang ini dianggap kuat. Salah satu item yang disebut, batu magmar, telah dijual dengan harga penawaran menang 800.000 pil nirvana. Jumlah ini tentu saja membuat banyak orang menjadi cemberut. Karena kelangkaan barang yang disiapkan untuk pelelangan meningkat, suasana di pasar lelang juga semakin semarak. Namun, di beberapa barisan depan pertama, 4 kerajaan super besar dan beberapa kerajaan tingkat tinggi yang relatif kuat belum mengambil tindakan apapun. Jelas, mereka tidak ingin membuang terlalu banyak sumber daya keuangan mereka untuk artefak yang tidak penting ini. Sama seperti mereka, Lindong tidak tergerak oleh harta karun jiwa duniawi ini. Jari-jarinya yang ramping melengkung dan matanya sedikit terkulai, sementara dia diam-diam menunggu artefak mimpinya muncul. Item berikutnya yang dilelang adalah ramuan unik, buah roh keseimbangan. Tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan elisir ini. Namun, tidak perlu diragukan lagi khasiatnya. Penguasaan Yuan Power bukanlah jalan yang mulus. Terkadang, karena alasan tertentu, kekuatan Yuan di dalam tubuh seseorang dapat merusak dan melukai tubuhnya. Buah roh keseimbangan ini mampu membawa keseimbangan pada kekuatan Yuan yang kacau. Di panggung lelang, buah hijau giok seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul di tangan Song Tai. Tampaknya memancarkan aura unik yang samar. Buah roh keseimbangan? Bahkan Lindong terkejut saat mendengar nama ini. Jelas, dia tidak terbiasa dengan item ini. Sepertinya intuisiku benar, item ini memang ada. Mari kita menawar. Jika kita mendapatkannya, saya dapat membantu Suro untuk mengendalikan kekuatan luar biasa di tubuhnya, kata Little Marten tiba-tiba, sementara dia gemetar karena kegembiraan dan antusiasme pada saat ini. Oh! Lindong terkejut. Rupanya, Little Marten telah menunggu item ini muncul. Ramuan semacam ini mungkin tidak banyak membantu praktisi panggung nirvana karena kebanyakan orang di level ini hanya memiliki satu kekuatan di tubuh mereka, yaitu kekuatan Yuan. Oleh karena itu, obat mujarab semacam ini hanya berguna bagi praktisi panggung samsara. Itu karena kebanyakan praktisi panggung samsara tidak bisa tidak mengontrol keseimbangan life ki dan death ki dalam tubuh mereka, yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya tubuh fisik mereka. Little Marten terkekeh. Jika item ini muncul di luar, para praktisi panggung samsara itu akan memperebutkannya sampai mati. Namun, di tempat ini, tidak banyak orang yang menyadari kegunaan ramuan ini. Berbagai jenis kekuatan, Lindong tercengang. Skenarionya agak mirip dengan ini. Kamu tidak membutuhkannya. Formasi alam semesta kuno di tubuh Anda jauh lebih baik daripada ramuan apapun. Anda adalah salah satu pria yang beruntung. Di masa depan, Anda akan merasakan sendiri manfaat dari formasi alam semesta kuno. Ketika formasi alam semesta kuno di tubuh Lindong disebutkan, bahkan Little Marten tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya dan menjelaskan. Buah roh seimbang, harga penawaran mulai, 1 juta pil nirvana. Pada saat ini, di panggung lelang, Song Tai mulai meneriakkan harga penawaran awal yang membuat penonton gempar. Banyak orang merasa tidak percaya dengan fakta bahwa elisir akan mendapatkan harga yang mahal. Sehubungan dengan keributan di antara penonton, Song Tai tidak mengatakan apa-apa.
Secara alami, dia tahu betapa berharganya buah roh keseimbangan dan fakta bahwa itu tidak akan menerima banyak pengakuan di tempat ini. Itu karena item ini tidak berguna untuk tipe praktisi di sini. Setelah keributan di pasar lelang mereda, para penonton mulai berbisik di antara mereka sendiri tetapi tidak ada yang mau menawar barang itu. 1 juta pil nirvana bukanlah jumlah yang sedikit. Tidak ada yang mau membeli apa yang disebut buah roh keseimbangan dengan jumlah pil nirvana sebanyak itu. Lindong diam-diam melihat pemandangan ini. Setelah beberapa menit, dia akhirnya berkata dengan jelas, 1.100.000 pil nirvana. Wow! Tawaran Lindong segera menarik perhatian semua orang. Tak terhitung orang yang memandangnya dengan takjub. Tatapan mereka agak eksentrik. Jelas, mereka memperlakukannya sebagai pemborosan yang bodoh. Saudara Lindong. Setelah mendengar tawaran Lindong, wajah Suro yang tenang dan indah berubah sedikit. Dia tahu bahwa Lindong menawar untuk buah roh keseimbangan demi dirinya. Namun, harga penawaran 1 juta pil nirvana membuatnya tertekan dan tersentuh pada saat yang sama. Di panggung lelang, Songtai juga dikejutkan oleh tawaran tak terduga. Tatapannya bergeser ke arah Lindong sambil mengandung sedikit keheranan. Setelah Lindong menawar, tidak ada yang mau menaikkan tawaran. Rupanya, mereka tidak ingin menjadi gila seperti Lindong. Setelah melihat adegan ini, Lindong menyeringai. Namun, tepat ketika dia akan berbicara lagi, sebuah suara dingin datang dengan lembut dari barisan depan, 1.200.000 pil nirvana. Suara itu milik Feng Chang dari Kekaisaran Awan Angin. Setelah meneriakkan tawarannya, dia menoleh dan mengamati Lindong dengan tatapan acuh tak acuh. Sudut mulutnya sedikit melengkung, seolah-olah dia mencibir Lindong. Lindong menyipitkan matanya sedikit dan menatap Feng Chang yang membuat masalah. Dengan dia menarik kilatan kemarahan di matanya dan membalas, 1.500.000. 1.700.000. Feng Chang membalas dengan malas. Meskipun dia sudah merencanakan untuk mendapatkan Lindong dan rekan-rekannya setelah mendapatkan harta jiwa surgawi, dia merasa agak lucu untuk menggoda lawan-lawannya. 2 juta. Lindong membuka mulutnya dan menawar lagi. Saudara Lindong, mata besar Suro tidak bisa membantu tetapi menjadi berkaca-kaca. Dia melemparkan pandangan kebencian pada Feng Chang yang membuat masalah. Jika Sukui tidak menahannya, dia akan meminta Lindong untuk menyerah pada kontes yang tidak berarti ini. Jangan khawatir, itu pasti bermanfaat untuk membayar 2 juta pil nirvana untuk buah roh keseimbangan, Little Marten meyakinkan dengan jelas. Terlihat jelas bahwa wajahnya yang tampan agak kesal. Tindakan Feng Chang memang tercela. Hehe, kamu benar-benar layak menjadi pewaris dari 4 warisan besar sekte misterius. Anda cukup kaya. Karena kamu sangat menginginkannya, kamu bisa memilikinya. Melambaikan tangannya, Feng Chang menyeringai dingin dan memandang Lindong dengan mengejek setelah menaikkan harga penawaran menjadi 2 juta pil nirvana. Lindong menatap Feng Chang dan tersenyum setelah beberapa saat. Sebuah tas Qiankun kemudian terbang keluar dari lengan bajunya dan mendarat di tangan Songtai. Setelah melihatnya, yang terakhir menganggukkan kepalanya sedikit. Dengan menjentikkan jarinya, buah roh keseimbangan terbang menuju Lindong, yang menyimpannya setelah menerimanya. Orang itu terlalu tercela. Setelah melihat Lindong menyimpan buah roh keseimbangan dan duduk kembali di kursinya, Suro masih marah. Dia tidak senang dengan kenyataan bahwa Lindong harus membayar ekstra 1 juta pil nirvana karena campur tangan Feng Chang. Jangan khawatir, aku akan membuatnya membayar kembali modal dan bunganya lain kali. Lindong dengan lembut tersenyum. Dalam senyum itu ada sedikit rasa dingin. Jelas bahwa Lindong marah dengan campur tangan Feng Chang. Chapter 571. Sapi surgawi yang sunyi. Perhatian dalam pelelangan secara bertahap bergeser dari Lindong yang duduk. Dari apa yang mereka lihat sebelumnya, semua orang tahu bahwa Kekaisaran Awan Angin sengaja memprovokasi dia. Yang mereka inginkan hanyalah memaksa Lindong untuk membayar harga yang lebih tinggi. Sangat jelas bahwa Lindong kalah dalam kontes ini. 1 juta pil nirvana bukanlah jumlah yang kecil bagi kebanyakan individu. Di depan Kekaisaran Lone Moon, M. Yulin juga mengamati situasi.
Dia agak terkejut dengan kemampuan Lindong untuk tetap tenang. Segera, dia memegang yang terakhir dalam hal yang lebih tinggi. Tidak bijaksana bagi Feng Chang untuk memprovokasi Lindong. Lin tersenyum lembut sambil berbicara dengan lembut. Apakah kakak benar-benar percaya bahwa Lindong dapat mengancam kekaisaran awan angin? Di sampingnya, Lin Muiwei dengan lembut mengangkat alisnya. Meskipun dia tidak pernah meremehkan Lindong, lawan mereka kali ini adalah kekaisaran awan angin, yang bahkan telah memaksa kembali kekaisaran Lone Moon mereka. Sampai semuanya selesai, siapa yang tahu? Karena Anda pernah bertemu Lindong sekali, Anda juga harus tahu bahwa dia tidak kasar. Karena dia bukan orang yang kasar atau pemula, namun masih berani bertarung secara terbuka melawan kekaisaran awan angin, apakah Anda percaya bahwa dia tidak mampu? Lin tersenyum sambil berkata. Hanyue terkejut. Segera, matanya yang indah tanpa sadar berbalik untuk melihat ke belakang. Setelah menyimpan buah jiwa di tasnya, Lindong telah menutup matanya dan ekspresi wajahnya benar-benar tenang seolah-olah kehilangan sebelumnya tidak pernah terjadi. Sepertinya hal-hal menjadi semakin menarik. Lin melirik Feng Chang dengan senyum sadis di wajahnya, sebelum dia dengan lembut tertawa dan berkata. Di lapangan, suasana panas yang disebabkan oleh buah roh keseimbangan secara bertahap mulai mereda. Sementara itu, dari atas panggung lelang, Song Qing berpaling dari Lindong dan melanjutkan lelang. Item lelang berikutnya adalah seni bela diri jiwa kelas rendah. Jenis seni bela diri ini cukup menarik bagi sebagian besar praktisi elit di sini. Oleh karena itu, harga lelangnya mencapai 1.500.000 pil nirvana. Namun, Lindong secara alami tidak tertarik dengan seni bela diri jiwa kelas rendah ini. Meskipun demikian, meskipun dia tidak tertarik, ini tidak berarti bahwa yang lain tidak. Meskipun mereka banyak harta di medan perang kuno, masih terlalu sedikit bubur dan terlalu banyak biksu. Oleh karena itu, ada sangat sedikit individu yang bisa mendapatkan warisan dan mereka tidak punya alasan untuk menyerah pada seni bela diri jiwa di depan mereka. 1.600.000. 1.800.000. Lindong mengamati lelang eksplosif. Kebanyakan praktisi elit menawar sampai telinga mereka memerah. Ini menunjukkan daya pikat menakutkan dari seni bela diri jiwa. Berkat penawaran intens mereka, harga seni bela diri jiwa kelas rendah itu telah mencapai 2 juta pil nirvana dalam beberapa menit. Setelah pertarungan yang intens, seni bela diri jiwa kelas rendah akhirnya dijual seharga 2.300.000 pil nirvana ke kerajaan peringkat tinggi yang telah berjuang paling keras. Ini akhirnya memungkinkan suasana panas di aula lelang mereda dengan lembut. Namun, semua orang tahu bahwa dengan lebih sedikit barang yang dilelang, suasana akan semakin memanas. Item berikut yang dilelang semuanya adalah seni bela diri jiwa. Namun, kualitas mereka tumbuh semakin baik. Sementara itu, harga lelang juga naik dari semula 1.500.000 menjadi 2.500.000. Kedua kalinya Lindong bergerak adalah untuk seni bela diri jiwa kelas menengah yang disebut biaya sapi liar sunyi. Harga lelang untuk seni bela diri ini adalah 2.800.000. Harga ini cukup untuk menakut-nakuti sebagian besar penawar. Tentu saja, ada banyak orang yang tertarik meskipun harganya mahal. Meskipun demikian, setelah Lindong menaikkan harga 3.500.000, kebanyakan dari mereka terpaksa mundur. Ketika dia melihat kerumunan itu terdiam, Lindong tertawa kecil. Sepertinya dia sangat tertarik pada seni bela diri itu. Namun, saat senyum muncul di wajah Lindong, sebuah suara santai terdengar dari dekat, 3.800.000. Seluruh kerumunan terkejut. Ketika mereka menyadari identitas pria yang menawar, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Segera, mereka semua menatap Lindong dengan menyedihkan. Itu karena orang yang menawar adalah Feng Chang dari Kekaisaran Awan Angin. Sepertinya orang itu berniat mempermainkannya. Di bawah tatapan dari kerumunan, wajah Lindong berubah sedikit serius. Tanpa ragu-ragu, dia dengan dingin berteriak, 4 juta. 4.500.000. Senyum sadis di wajah Feng Chang semakin kuat saat dia berkata. Seluruh arena menjadi tenang sementara beberapa orang diam-diam menggelengkan kepala. Dipermainkan oleh Feng Chang, Lindong pasti melompat dengan amarah di hatinya.
Beberapa pasang mata berpaling untuk melihat wajah Lindong. Namun, saat ini, senyum mengejek tiba-tiba muncul di wajahnya yang serius. Karena kamu menginginkannya, ambillah. Aku hanya menawar untuk bersenang-senang. Seluruh kerumunan gempar. Orang-orang yang awalnya menatap Lindong dengan simpatik terperangah. Mereka akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Kali ini, Lindong sengaja memainkan Feng Chang. Senyum sadis di wajah Feng Chang perlahan menghilang. Setelah itu, wajahnya yang pucat berubah menjadi sangat suram saat dia menatap Lindong dengan berbisa. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya terkekeh dan berkata, "Anak baik. Benar-benar berani." Dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar berani mempermainkannya. Lebih baik bayar. Lindong meregangkan punggungnya, bersandar di kursi batunya sambil berkata dengan malas. Wajah Feng Chang berkedut. Namun, karena pengawasan Song Qing, yang berdiri di atas panggung lelang, dia tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan menelan amarahnya. Dia tidak ingin diusir dari rumah lelang sekarang. Segera, dia tanpa ragu-ragu menggali tas Qian Kun dan melemparkannya ke atas panggung. Menghabiskan sejumlah uang ini untuk seni bela diri jiwa kelas menengah yang bahkan tidak dia minati, dia benar-benar kalah kali ini. Faktanya, bahkan orang seperti dia tidak bisa meremehkan jumlah uang ini. Selanjutnya, dia pasti akan kalah dalam pertempuran yang akan datang dengan kerajaan super lainnya. Di atas panggung lelang, Song Qing dengan penasaran melirik pemandangan ini, sebelum dia berbalik untuk melihat Lindong. Orang ini benar-benar menarik, untuk benar-benar berani menentang Feng Chang. Pria yang menarik. Yulin juga tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong akan membuat Feng Chang membayar kembali begitu cepat. Selingan yang terjadi di tengah jalan ini tidak diragukan lagi menjadi pembicaraan di seluruh lelang. Beberapa pasang mata menyapu tubuh Lindong. Kekaisaran Awan Angin adalah penguasa di kota Wanxiang. Untuk dapat melihat mereka dipermalukan jelas merupakan peristiwa yang memuaskan. Setelah jeda, pelelangan berlanjut. Meskipun ada seni bela diri jiwa kelas menengah, seni bela diri jiwa kelas tinggi yang telah diantisipasi Lindong tidak muncul. Segera, dia merenung sejenak sebelum akhirnya mengerti. Seni bela diri jiwa tingkat tinggi sangat langka. Karena itu, jika seseorang mendapatkannya, mereka pasti tidak akan melelangnya. Saat item demi item berhasil dijual, jumlah bola bercahaya yang melayang di depan Song Qing semakin berkurang. Akhirnya, hanya ada 2 item yang tersisa. Sepasang mata serakah yang tak terhitung jumlahnya saling silang pada 2 bola bercahaya itu. Semua orang tahu bahwa mereka adalah daya tarik utama pertunjukan. Song Qing mengangkat kepalanya dan menatap 2 bola bercahaya. Tiba-tiba, ekspresi bersemangat yang jarang terlihat muncul di wajahnya yang tenang. Segera, dia mengulurkan tangannya sebelum bola merah darah perlahan turun. Tepat saat turun, bola darah itu mengembang dengan keras sebelum berubah menjadi makhluk kolosal dan mendarat di panggung lelang. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya langsung mengalihkan perhatian mereka ke sana, sebelum mereka semua bingung. Mayat binatang yang sangat putih telah muncul di panggung lelang. Mayat binatang itu terlihat sangat aneh dan sepertinya hanya memiliki 1 kaki raksasa. Itu mengeluarkan aura kuno namun biadab. Samar-samar, sepertinya kaki raksasa itu memiliki kekuatan untuk menopang langit. Ini adalah, Lindong bingung saat dia menatap mayat binatang tua itu, yang hanya memiliki 1 kaki besar. Sapi surgawi yang sunyi. Ekspresi terkejut melintas di wajah tampan Little Marten saat dia berkata dengan lembut. Sapi surgawi yang sunyi. Hehe, itu beberapa hal yang bagus. Masih ada darah esensi kuno yang mengalir di mayat binatang itu. Jika Anda mendapatkannya, lain kali Anda memanggil buaya kuno, kekuatannya akan mampu mengalahkan Kekaisaran Awan Angin. Little Marten tertawa kecil ketika dia berkata. Oh. Ketika dia mendengar kata-kata ini, mata Lindong langsung berbinar. Dia sudah menggunakan garis keturunan esensi kuno yang dia peroleh di harta karun misterius dan dia tidak punya cara untuk mengaktifkan kartu trufnya dan memanggil buaya kuno. Namun, jika dia bisa mendapatkan mayat Desolate Heavenly Chow lagi, kartu truf ini pasti akan menjadi lebih kuat. Chapter 572.
Segel mengaum langit naga hitam. Tulang monster putih padat yang sangat besar berdiri di atas panggung lelang, memancarkan gelombang demi gelombang aura yang sunyi. Udara di sekitarnya tampak seolah-olah menunjukkan tanda-tanda mengeras. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang mengubah ekspresi mereka. Itu hanya satu set kerangka binatang tetapi memiliki kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, mereka benar-benar tidak dapat membayangkan betapa kuat dan tak tertandinginya binatang ini ketika masih hidup. Cukup banyak tatapan di dalam tempat pelelangan terfokus ke atas panggung. Percakapan pribadi pecah pada saat yang sama. Dari tampilan aura ini, banyak orang menduga bahwa binatang iblis yang memiliki tulang-tulang ini, jelas merupakan binatang yang luar biasa meskipun tidak mengetahui spesies pastinya. Sapi surgawi desolate, sejenis binatang misterius kuno. Kumpulan tulang binatang ini mengandung beberapa garis keturunan kuno dan itu adalah barang unik yang dapat digunakan untuk melatih tubuh seseorang. Set tulang binatang ini juga merupakan barang yang sangat baik untuk digunakan untuk memperbaiki boneka binatang. Mata Songtai membawa kejutan saat dia mengalihkan pandangannya dari tulang binatang yang sangat besar, menghadap ke seluruh tempat dan berkata, "Harga lelang, 4 juta pil nirvana." Seluruh tempat lelang segera dimatikan ketika kata-kata ini terdengar. Jumlah pil nirvana ini juga dianggap jumlah yang cukup besar bahkan untuk beberapa kerajaan peringkat tinggi. Jika itu adalah seni bela diri jiwa tingkat tinggi di depan mereka, mereka mungkin masih menggertakkan gigi dan berusaha. Namun, jika mereka diminta untuk menggunakan harga seperti itu untuk membeli kerangka binatang, mereka akan kesulitan menemukan tekad untuk melakukannya meskipun tulang binatang ini cukup kuat. Harga 4 juta cukup tinggi, Lindong merajut alisnya. Bahkan dia merasa bahwa membayar harga ini untuk satu set kerangka binatang agak mahal. Itu masih baik-baik saja dan tidak terlalu keterlaluan. Tubuh fisik sapi surgawi desolate ini sangat kuat. Setelah Anda menghilangkan darah esensi kuno dari dalamnya, saya bahkan dapat menggunakan tulang sebagai bahan untuk memperkuat wayang jiwa darah di tangan Anda. Kemungkinan levelnya akan naik pada saat itu. Marten kecil tertawa. Hati Lindong hanya diam-diam mencapai keseimbangan setelah mendengar bahwa adalah mungkin untuk meminjam sapi surgawi desolate ini untuk memperkuat wayang jiwa darah. Tidak peduli apa, dia setidaknya harus mengganti beberapa dari 4 juta harga pil nirvana. Tentu saja, Lindong juga mengerti bahwa bahkan jika dia benar-benar tidak berhasil mengembalikan harganya, hanya garis keturunan kuno di dalam tulang ini yang cukup untuk membuatnya bertindak. Memanggil jiwa buaya surgawi kuno pada awalnya adalah kartu truf terkuat di tangannya. Namun, dia terpaksa menggunakan semua darah kuno di tangannya untuk menghadapi serangan gabungan dari Tianzhen dan yang lainnya di harta karun kuno. Tanpa darah kuno sebagai persembahan, dia tidak akan bisa lagi memanggil jiwa buaya surgawi kuno. Kartu truf ini bisa dianggap tidak berguna. Saat ini, perang 100 kekaisaran sudah dekat. Tempat itu akan dipenuhi dengan bakat dan keberadaan seperti iblis. Bahkan Lindong tidak berani menjamin bahwa semuanya akan berjalan lancar di tempat seperti itu. Oleh karena itu, jika dia bisa sekali lagi mendapatkan sapi surgawi yang sunyi ini, itu pasti akan sangat membantu Lindong. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Lindong untuk menyerah. Tempat lelang dipenuhi dengan percakapan. Bahkan 4 kerajaan super di depan sedikit mengernyit. Konsensus umum seputar sapi surgawi yang sunyi ini adalah bahwa meskipun sangat disayangkan untuk menyerah, mereka merasa bahwa itu tidak sepadan dengan harganya. Songtai melihat tempat pelelangan di bawah dengan sikap acuh tak acuh. Dia tidak mendesak siapapun. Bagaimanapun, hatinya dengan jelas memahami bahwa jika kerangka sapi surgawi yang sunyi ini diambil dan dijual kepada sekte-sekte yang menghususkan diri dalam menyempurnakan boneka binatang, itu tidak akan bernilai hanya 4 juta. Bahkan jika harganya digandakan, orang-orang yang mencintai tulang-tulang ini seperti nyawa mereka, akan buru-buru mendapatkannya. Agak boros untuk barang ini dilelang di tempat ini. Keheningan di tempat pelelangan berlanjut selama beberapa menit sebelum kerajaan peringkat tinggi dengan gemetar mengucapkan 4.100.000. Dari raut wajah orang itu dan suaranya,
Sepertinya dia baru saja mengatupkan giginya dan membuat pilihan setelah perjuangan di dalam hatinya. Banyak tatapan menyapu orang itu. Mata mereka muncul seolah-olah mereka sedang melihat pengisap yang sangat hebat yang sedang dimanfaatkan. Penampilan itu menyebabkan orang itu merasa sedikit menyesal. Pil Nirvana ini adalah seluruh kekayaannya. 4.500.000. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa tidak akan ada lagi orang yang akan menawar, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar. Segera, tatapan yang tak terhitung jumlahnya berbalik. Akhirnya, mereka berkumpul di Lindong. Mereka semua tercengang. Apa yang orang ini rencanakan? Lindong bersandar di sandaran kursinya. Dia benar-benar mengabaikan semua mata yang berkumpul. Kedua matanya sedikit diturunkan. Tidak ada yang tahu persis apa yang dia pikirkan. Orang ini. Mungkinkah dia mencoba memikat kekaisaran awan angin untuk menawar lagi? Beberapa orang mulai mengobrol secara pribadi di antara mereka sendiri. Setelah itu, banyak mata itu melihat ke arah Feng Chang dari kekaisaran awan angin tepat di depan. Pada saat ini, ekspresi yang terakhir jelas sedikit tidak stabil. Jika bukan karena dia telah dimanfaatkan sebelumnya, dia pasti akan bermain dengan Lindong lagi saat ini. Namun, seperti kata pepatah, seseorang akan takut pada tali selama 3 tahun setelah digigit ular sekali. Dia khawatir dia akan dimainkan oleh Lindong lagi. Lagi pula 4 juta plus Nirvana Pills bukanlah jumlah yang kecil. Ekspresi Meng Lai juga sedikit jelek saat dia duduk di samping Feng Chang. Sesaat kemudian, dia akhirnya berbicara dengan lembut, mengapa kita tidak melupakannya? Hidangan utama kami akan muncul berikutnya dan tidak ada gunanya bagi kami untuk menghabiskan terlalu banyak kekayaan kami di sini. Begitu kita mendapatkan harta karun jiwa surgawi itu, kita akan membiarkan bocah itu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian? Ekspresi Feng Chang suram. Dia menghela nafas dan perlahan mengangguk. Semua orang di tempat pelelangan memandang Feng Chang, yang diam dan diam. Mereka semua membuat suara berdesir di dalam hati mereka. Tampaknya orang ini sedikit takut dengan taktik Lindong sebelumnya. Yang baru saja menawar dengan harga 4.100.000 tidak marah saat melihat Lindong ikut menawar tapi malah merasa sedikit lega. Dia justru langsung duduk kembali. Tampaknya tawaran dari sebelumnya telah menghabiskan semua keberaniannya dan jelas tidak mungkin membuatnya membayar lebih banyak pil Nirvana untuk bersaing dengan Lindong. Lindong, yang telah mengamati orang itu, menghela nafas lega ketika dia melihat yang terakhir duduk. Saat ini, dia hanya memiliki 4 hingga 5 juta pil Nirvana di tangannya. Selain itu, cukup banyak yang diperoleh Little Flame dari White Tiger Hall. Meskipun Lindong masih memiliki sejumlah pil elisir mahal yang akan memungkinkan dia untuk menukar sejumlah besar pil Nirvana tanpa banyak usaha, dia meninggalkannya sebagai langkah pembunuh untuk merebut harta karun jiwa surgawi. Oleh karena itu, dia pasti tidak ingin mengeksposnya saat ini. Percakapan pribadi di tempat pelelangan berlanjut sementara Lindong menunggu dengan sedikit cemas. Namun, tidak ada yang bergabung dan menaikkan tawaran. Melihat ini, Song Tai di panggung lelang akhirnya menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lindong lagi. Orang ini memiliki mata yang sangat tajam. Barang-barang yang dia lelang untuk semuanya memiliki nilai tersembunyi yang besar. 4.500.000. Sapi surgawi desolate dijual. Song Tai mengetuk papan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Baru saat itulah batu berat di hati Lindong jatuh. Dia berdiri dan mengeluarkan semua kekayaannya dari tas Qian Kunnya tanpa ragu-ragu dan melemparkannya ke panggung lelang. Semua orang bisa dengan jelas melihat kegembiraan di wajah Lindong saat dia mengeluarkan tas Qian Kun. Mereka menjadi segera terkejut. Dari kelihatannya, Lindong benar-benar tertarik dengan kerangka sapi surgawi yang sunyi ini dan dia tidak mencoba untuk membodohi Feng Chang lagi. Feng Chang, yang juga memperhatikan Lindong, merasa dadanya sesak saat melihat ekspresi Lindong. Ini benar-benar berani membodohinya berkali-kali. Yulin dan yang lainnya dari jarak dekat menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat ekspresi jelek Feng Chang. Sebuah kegembiraan tanpa sadar melintas di hati mereka.
Jelas, jarang mereka berhasil melihat kejadian seperti itu. Song Tai di panggung lelang menerima tas Qian Kun. Dia secara acak menyapunya dan mengangguk. Dengan lambaian lengan bajunya, kerangka besar Desolate Heavenly Chow terbang keluar. Itu membuat bayangan besar saat mendarat ke arah Lindong. Kerangka binatang itu cukup besar dan juga sangat berat. Saat masih di udara, tekanan udara menyebabkan banyak orang merasakan sakit di kulit mereka. Bang! Little Flame, yang berada di samping Lindong, tiba-tiba berdiri ketika kerangka binatang itu akan jatuh dengan keras. Dia mengulurkan tangannya dan meraih kerangka binatang besar dengan cara yang sangat mengejutkan mata seseorang. Seluruh tubuhnya tidak bergerak, tampak seperti raksasa yang menopang langit. Auranya itu menyebabkan mata banyak orang berkedut. Lindong tersenyum mengulurkan tangannya dan menyimpan kerangka binatang itu di dalam tas Qian Kun-nya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Song Tai di panggung lelang sebelum duduk dengan tenang. Kejutan juga melintas di mata Song Tai saat dia melihat Little Flame menerima tulang binatang ini dengan satu tangan. Segera, dia menyapu matanya perlahan ke kelompok Lindong. Ketiga orang ini tidak berasal dari kerajaan super, tetapi aura dan keberanian mereka tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan kerajaan super di depan ini. Dari kelihatannya, cukup banyak orang luar biasa yang muncul di medan perang kuno kali ini. Keributan aneh mulai muncul di tempat pelelangan setelah sapi surgawi Desolate berhasil dilelang. Banyak mata panas berapi-api dari sekitar yang hampir mendidih saat mereka melesat menuju panggung lelang dengan keserakahan dan harapan. Akhirnya, mereka berkumpul di satu-satunya kelompok cahaya berwarna ungu di panggung lelang. Ini adalah barang yang benar-benar paling berharga dalam lelang kota Wanxiang. Harta karun jiwa surgawi. Wajah acuh tak acuh Song Tai di panggung lelang juga mengungkapkan senyum di hadapan napas yang semakin berat dari segala arah. Senyum itu juga mengandung sedikit panas. Harta karun jiwa surgawi. Bahkan dari sudut pandangnya, itu adalah hal yang cukup baik. Semuanya, selanjutnya akan menjadi item terakhir untuk pelelangan ini. Saya pikir Anda semua harus menyadari bahwa barang berikutnya yang akan dilelang memang adalah harta karun jiwa surgawi. Suara Song Tai sepenuhnya mengkonfirmasi item terakhir yang paling berharga. Segera, keributan bergema di atas tempat lelang. Mata keempat sekte super di depan, yang tetap diam, langsung menjadi berapi-api. Gugusan cahaya berwarna ungu perlahan jatuh dan mendarat di tangan Song Tai. Segera, cahaya ungu menjadi lebih lemah. Akhirnya, itu benar-benar terungkap di depan mata semua orang yang tidak berkedit. Itu adalah segel logam berwarna hitam dengan warna yang dalam dan kuno. Lingkungan segel logam ditutupi dengan banyak garis misterius. Seekor naga hitam berkelok-kelok meringkuk di atasnya. Kepalanya mengaum ke arah langit, mengguncang surga dan bumi. Ini adalah item terakhir kami. Harta karun jiwa surgawi. Segel mengaum langit naga hitam. Suara panas Song Tai menyebabkan tempat pelelangan benar-benar meletus. Suasana tiba-tiba naik ke puncak. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.